Saya baru nemu satu tempat di Sentul yang jujur aja, ini bukan sekedar tempat wisata biasa. Ini tempat yang dari pertama kali saya lihat langsung bikin saya mikir, serius ini masih dekat Jakarta? Bayangin kamu lagi capek banget sama kerjaan, macet tiap hari, notifikasi nggak berhenti, pikiran penuh terus kamu masuk ke satu tempat yang tiba-tiba semuanya berubah. Nggak ada suara kendaraan, nggak ada polusi, yang ada cuma suara air, angin, dan hutan. Di sini ada jembatan gantung di tengah hutan, ada sungai yang airnya masih jernih banget, dan suasana yang bikin kamu otomatis jadi lebih pelan tanpa dipaksa. Tapi yang bikin saya makin penasaran, tempat ini bukan cuma buat wisata. Mereka punya konsep ekotourism dan edukasi. Artinya kamu nggak cuma datang buat foto atau jalan-jalan, tapi juga diajak ngerti tentang alam, tentang hutan, dan kenapa tempat kayak gini penting banget. Dan jujur aja, sekarang banyak tempat yang viral cuma karena visual, bagus di foto, tapi nggak punya pengalaman yang dalam. Makanya di video ini saya nggak mau cuma kasih lihat, saya bakal ajak kamu ngerasain. Kita bakal explore dari awal sampai akhir. Saya bakal spill semuanya, aksesnya, suasananya, spot-spotnya, sampai pengalaman real saya di sini. Dan di akhir nanti kita bakal jawab satu pertanyaan penting. Apakah tempat ini beneran worth it atau cuma sekedar viral? Halo dulur Kang Iwa, balik lagi di channel saya. Buat yang baru pertama kali nonton, welcome banget. Di channel ini saya biasanya explore tempat-tempat menarik, hidden gem, dan lokasi yang menurut saya layak buat dikunjungi. Nggak cuman yang viral, tapi juga yang punya experience yang beda. Hari ini saya lagi ada di Sentul, salah satu daerah yang emang terkenal banget dengan wisata alamnya. Mulai dari curug, hutan, sampai tempat trekking. Tapi dari sekian banyak pilihan, saya menemukan satu tempat yang menurut saya cukup unik. Namanya Sentul Eco Edu Tourism Forest. Dari namanya aja kita udah bisa lihat konsepnya. Ada eco, ada edukasi, dan ada tourism. Ini bukan cuma tempat buat jalan-jalan, tapi tempat yang mencoba menggabungkan wisata dengan kesadaran lingkungan dan pembelajaran. Dan ini yang bikin saya tertarik, karena sekarang banyak orang mulai cari tempat yang nggak cuma bagus, tapi juga punya makna dan pengalaman. Di video ini saya bakal kasih review jujur, bukan cuma yang bagus-bagusnya, tapi juga apakah tempat ini cocok buat semua orang atau enggak. Jadi pastiin kamu nonton sampai akhir, karena biasanya insight paling penting justru ada di bagian akhir video. Sekarang kita mulai dari akses masuk dulu. Jadi setelah kamu sampai di area parkir, perjalanan belum selesai. Kamu masih harus jalan kaki masuk ke dalam area hutan. Dan ini menurut saya justru jadi bagian pengalaman yang penting. Begitu kamu mulai jalan, suasananya langsung berubah. Udara jadi lebih dingin, lebih segar, dan terasa jauh lebih bersih dibanding kota. Jalan yang dilalui masih alami. Nggak semuanya beton. Banyak bagian yang masih tanah, akar pohon, dan daun kering. Di kiri kanan kamu bakal lihat pohon tinggi yang bikin suasana jadi teduh banget. Sinar matahari masuk dari sela-sela daun, dan itu bikin suasananya estetik banget. Kalau kamu biasa ke tempat wisata modern, mungkin ini terasa sederhana, tapi justru disitulah nilai utamanya. Karena konsep ekotourism di sini memang menjaga alam tetap seperti aslinya, bukan diubah jadi terlalu komersial. Dan di titik ini saya mulai ngerasa, ini bukan sekedar tempat buat datang dan pulang. Ini tempat yang ngajak kamu buat pelan-pelan masuk dan menikmati prosesnya. Begitu masuk lebih dalam, first impression saya langsung satu, tenang. Bukan tenang yang dibuat-buat, tapi tenang yang beneran terasa. Yang menarik, suasana di sini bikin orang otomatis jadi lebih pelan. Nggak banyak yang teriak-teriak, nggak banyak suara berisik, semua orang kayak ikut menyesuaikan diri sama lingkungan. Dan ini menurut saya jarang banget. Biasanya tempat wisata makin ramai makin berisik, tapi di sini justru kebalik. Mungkin karena suasana hutannya kuat banget, atau mungkin karena orang yang datang ke sini memang cari ketenangan. Dan di titik ini saya mulai ngerti, kenapa tempat ini disebut bukan cuma wisata, tapi juga healing. Selain suasana, hal yang bikin tempat ini beda adalah unsur edukasinya. Di sini kamu bisa belajar tentang berbagai jenis tanaman, fungsi hutan, dan kenapa ekosistem ini penting banget buat kehidupan kita. Mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini penting banget. Karena banyak dari kita yang hidup di kota sudah jauh dari alam. Kita tahu hutan itu penting, tapi jarang benar-benar melihatnya langsung. Di tempat ini, edukasi nggak terasa seperti belajar di kelas, lebih ke pengalaman langsung, dan menurut saya ini cocok banget buat anak-anak, pelajar,
atau bahkan orang dewasa yang ingin reconnect dengan alam. Sekarang kita sampai di spot paling ikonik di sini, Jembatan Gantung. Begitu sampai langsung kelihatan kenapa tempat ini sering muncul di media sosial. View-nya benar-benar keren. Di bawah ada sungai, di sekeliling pohon tinggi, dan suasananya benar-benar terasa alami. Banyak orang foto di sini dan wajar sih, karena setiap sudutnya memang fotogenik. Tapi yang menarik, jembatan ini bukan cuma buat estetika. Ini juga bagian dari konsep menjaga lingkungan. Dengan adanya jalur seperti ini, pengunjung bisa menikmati hutan tanpa merusak area di bawahnya. Salah satu highlight di sini adalah sungainya. Airnya jernih banget, bahkan kamu bisa lihat batu-batu di bawahnya. Dan ini jadi tanda kalau lingkungannya masih terjaga. Suara air yang mengalir itu punya efek yang aneh, bisa bikin pikiran jadi lebih tenang. Kamu bisa duduk di pinggir, main air, atau sekedar diam, dan itu udah cukup. Kalau ngomongin healing, tempat ini memang cocok banget. Nggak perlu aktivitas khusus, cukup duduk, diam, dan nikmatin suasana. Kadang kita terlalu sibuk cari hiburan, padahal yang kita butuh sebenarnya ketenangan. Selain buat foto, sebenarnya jembatan kayak gini juga punya fungsi penting. Ini jadi jalur aman supaya pengunjung bisa lewat tanpa merusak area hutan di bawahnya. Jadi konsepnya tetap menjaga alam, tapi tetap bisa dinikmatin. Di bawah jembatan ini ada sungai yang airnya masih jernih banget. Dan jujur, ini yang bikin tempat ini beda. Karena airnya masih alami, belum tercemar, kamu bisa duduk di pinggir, main air, atau sekedar dengar suara alirannya. Dan itu benar-benar relaxing. Di pinggir sungai, waktu terasa berjalan lebih lambat. Suara air seperti menenangkan pikiran. Angin yang lewat seperti membawa pergi kelelahan. Kita sering berpikir bahwa kita butuh liburan jauh, butuh tempat mahal, butuh perjalanan panjang. Padahal yang kita butuhkan sebenarnya sederhana, hanya tempat untuk duduk, diam, dan bernapas lebih pelan.
pribadi, Sentul Eco Edu Tourism Forest ini worth it banget buat dikunjungi. Tempatnya masih alami, nggak terlalu rame, dan punya kombinasi lengkap, wisata, edukasi, dan healing. Ini bukan cuma tempat buat foto, tapi tempat buat ngerasain sesuatu. Hutan bukan hanya kumpulan pohon. Hutan adalah rumah bagi banyak kehidupan. Burung, serangga, tanaman, air, dan udara. Tanpa hutan, tidak ada udara yang kita hirup. Tanpa hutan, tidak ada air yang kita minum. Tanpa hutan, mungkin tidak ada kita. Namun seringkali manusia baru sadar pentingnya hutan ketika hutannya sudah tidak ada. Kita hidup di dunia yang tidak pernah diam. Semua orang terburu-buru. Semua orang ingin cepat sampai. Namun tidak semua orang tahu sebenarnya mereka mau kemana. Kadang kita tidak butuh liburan. Kita tidak butuh tempat baru. Kita hanya butuh berhenti sebentar. Duduk sebentar, bernapas sebentar, dan mengingat bahwa hidup bukan lomba lari. Suatu hari nanti kita akan kembali sibuk, kembali ke jalanan macet, kembali ke pekerjaan, kembali ke rutinitas yang sama setiap hari. Namun setidaknya kita pernah datang ke tempat ini, tempat yang mengingatkan kita untuk berjalan lebih pelan, tempat yang mengingatkan kita untuk bernapas lebih dalam, tempat yang mengingatkan kita bahwa hidup tidak harus selalu cepat. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi siapa yang paling banyak menikmati perjalanan. Dan mungkin di tengah hutan ini kita belajar satu hal sederhana, bahwa tenang itu masih ada, dan alam selalu menerima kita pulang. Kalau ditanya worth it atau enggak, menurut saya ini worth it banget. Tempatnya masih alami, nggak terlalu ramai, dan punya nilai lebih karena ada unsur edukasinya. Cocok buat keluarga, anak sekolah, pasangan, atau kamu yang pengen sendiri juga bisa. Kesimpulannya, Sentul Eco Edu Tourism Forest ini bukan cuma tempat wisata. Ini tempat buat ngerasain sesuatu, tempat buat pelan-pelan berhenti, dan tempat buat ingat kalau hidup nggak harus selalu cepat. Kalau kalian lagi butuh tempat buat kabur sebentar dari rutinitas, ini bisa jadi salah satu pilihan terbaik. Dan kalau kalian suka video explore kayak gini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tulis di komentar tempat mana lagi yang harus saya datengin. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.